Ya, akhirnya ya setelah kurang lebih 3 minggu kita sampai di sini. Final Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Prancis, Messi lawan Mbappe. Nah, jadi di Tiang Jauh kali ini kita akan ngebahas preview 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia tahun ini, yaitu perebutan juara 3 antara Kroasia lawan Maroko, dan tentu aja finalnya yaitu Argentina lawan Prancis. Review semifinal nggak perlu lah ya, nanti aja gue masukin dikit-dikit aja di preview pertandingannya. Yang pasti prediksi gue bener, separuh. Argentina Kroasia bener, tapi skornya salah. Terus Prancis Maroko bener dan skornya juga bener. So technically gue benernya nggak separuh sih, tapi 75% ya. 75% bener. Anyway, ya udah langsung aja yuk. Kita mulai Tiang Jauh, episode terakhir tentang World Cup. Oke, kita mulai dengan pertandingan pertama, yaitu perebutan juara 3 antara Kroasia dan Maroko. Ada beberapa quick facts. Yang pertama yaitu Maroko ini adalah negara Afrika sekaligus negara Arab pertama yang masuk ke semifinal Piala Dunia. Dan pelatihnya juga menjadi pelatih Arab pertama yang lolos ke babak knockout di Piala Dunia. Nah, 2 tim ini, Kroasia dan Maroko, ketemu di fase grup kayaknya di pertandingan pertama kalau nggak salah. Waktu itu skornya 0-0. Kroasia pernah juara 3 di Piala Dunia 1998. Di penampilan pertama mereka di Piala Dunia langsung juara 3. Waktu itu ngalahin Belanda 2-1 di perebutan juara ketiga. Nah, Kroasia ini sejak Piala Dunia 2018 sampai sekarang itu juga nggak pernah menang pertandingan knockout Piala Dunia di waktu normal. Mereka selalu kalah kalau waktu normal selesai. Nah, kalau lanjut ke extra time, mereka selalu menang. Nah, yang bikin rada sedih atau rada mengkhawatirkan buat Kroasia adalah karena sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan sampai sekarang, perebutan juara 3 ini nggak pernah ditentukan lewat adu penalti. Jadi nggak pernah nyampe adu penalti. Jadi mungkin ini sedikit bikin Kroasia khawatir ya. Tapi kalau kita lihat dari penampilan kedua tim di semifinal ya, di mana dua-duanya sama-sama kalah, sebenarnya dari segi permainan sih si Maroko ini lebih bagus ya daripada Kroasia. Kayak mereka sempat bikin Prancis keteteran. Bahkan on another day kalau mereka lebih hoki dikit aja, waktu halftime tuh sebenarnya bisa 1-1 tuh skornya. Sementara si Kroasia waktu lawan Argentina cenderung nggak ada perlawanan, terutama habis kebobol. Ya mungkin faktor kecapean juga karena mainnya sampai extra time terus. Dan kedua tim ini juga masing-masing punya cedera yang lumayan banyak sih. Brozovic cedera, terus Gvardiol juga ternyata kemarin waktu lawan Argentina itu mesti disemprot penghilang rasa sakit. Maroko juga kemarin waktu lawan Prancis, trio back starternya mereka itu berguguran satu persatu ya karena cedera. Dan kayaknya bakal ada pergantian pemain yang lumayan banyak sih di kedua tim. Soalnya Piala Dunia kali ini kan di tengah-tengah musim ya. Jadi abis ini mereka masih balik lagi untuk ngelanjutin kompetisi. Jadi menurut gua nggak bakal ada pemain yang dipaksakan tampil cuman buat pertandingan perebutan tempat ketiga gitu. At least dari sisi Kroasia ya, yang memang rata-rata pemainnya itu main di Liga Eropa. Jadi prediksi gua ini bakalan ketat, main defensif, dan Maroko bakal nunjukin kealotannya mereka, kengototannya mereka, dan feeling gue Maroko lebih pengen juara 3 dibanding Kroasia sih, karena ya pengen mencetak sejarah kan. Nah, jadi prediksi gue walaupun banyak yang mengunggulkan Kroasia di atas kertas juga, tapi prediksi gue Maroko akan menang 1-0 lawan Kroasia. Extra time apa enggak ya? Kroasia kan nggak pernah kalah ya kalau maju ke extra time, jadi anggap aja enggak ya, waktu normal 1-0. Tapi kalau ini 0-0 terus extra time, gue nggak kaget. Oke, sekarang kita maju ke hidangan utama. Oh ya, tadi itu juara 3-4-nya Kroasia Maroko Sabtu malam ya, malam Minggu jam 10 malam. Nah, ini yang final Minggu malam atau malam Senin jam 10 malam, yaitu Argentina lawan Prancis. Nah, untuk pertama kalinya sejak 60 tahun yang lalu, yaitu tahun 1962, juara bertahan di Piala Dunia itu maju ke final. Waktu itu juara bertahan Brasil, dia juara tahun 1958, masuk ke final lagi di tahun 1962, dan menang lagi, jadi back-to-back champion. Nah, sekarang Prancis balik lagi sebagai juara bertahan, dan berhasil mematahkan prediksi orang-orang dan keraguan orang banyak yang meragukan kalau Prancis ini bisa masuk final lagi, karena ada banyak cedera ya. Mulai dari Kante cedera, terus Pogba juga cedera, Benzema cedera, terus Lucas Hernandez juga cedera. Bahkan si Griezmann ini sampai harus main di lini tengah gitu, saking mereka nggak punya pemainnya.
Nah, Argentina juga balik lagi ke final setelah tahun 2014 atau 8 tahun yang lalu, di mana mereka kalah sama Jerman 1-0. Nah, setelah pertandingan pertama, si Argentina ini secara mengejutkan kalah sama Saudi Arabia. Argentina ini penampilannya terus membaik sih, dan akhirnya bisa sampai ke final. Sebelum Piala Dunia dimulai emang udah banyak ya yang menjagokan Argentina ini sebagai salah satu pre-turnamen favorite, termasuk gue juga. Dan gue bahkan berkali-kali bilang kalau ini, berkali-kali bilangnya selama turnamen ini ya, gue bilang kalau Argentina 2022 ini peluang juaranya lebih gede dibanding Argentina 2014. Karena satu, Prancis 2022 ini enggak sebagus Jerman 2014, baik di atas kertas maupun di atas lapangan ya dari yang gue lihat. Dan dua, Argentina 2022 ini dibanding 2014 lebih bagus tactically ya. Kalau memang materi di atas kertas sih masih debatable, soalnya Argentina 2014 juga materinya keren-keren kan. Oke-oke juga, walau kipernya jelas lebih bagus Martinez sekarang sih. Pelatihnya terutama yang gue bilang lebih bagus dibanding pelatih di 2014. Kayaknya 2014 pelatihnya si Sampaoli bukan sih? Kayaknya Sampaoli deh. Tata Martino, aduh gue lupa. Pokoknya pelatihnya sekarang si Scaloni ini lebih bagus secara tactical sih, lebih fleksibel dan lebih, ya kelihatan lah timnas Argentina ini lebih terlatih dibandingkan yang dulu-dulu secara taktis. Dan faktor yang ketiga yaitu Lionel Messi di Piala Dunia ini menurut gue juga lebih bagus dibanding Messi di 2014, padahal dia 8 tahun lebih tua. Nah, feeling gue sih karena tim yang 2022 ini tuh memang dirancang biar si Messi ini nggak kecapean kan. Jadi yang lari biar yang lain aja. Bahkan gue kemarin lihat ada statistik di Piala Dunia ini, pemain selain kiper yang paling jauh berjalan, jadi jalannya paling banyak, paling jauh jaraknya itu Lionel Messi, man. Jadi memang dia simpan energi aja. Pemain yang lain yang lari, dan nanti pada saat diperlukan, kayak kemarin waktu dia lawan Kroasia yang mau ngasih Julian Alvarez itu, yang dia begoin si Gvardiol, nah itu dia bisa kayak gitu, soalnya dia banyak jalan ya tuh pertandingan, jadi dia babak kedua ya masih ada tenaga buat kayak gitu. So itu 3 faktornya. Nah di 2018 dua tim ini bertemu di 16 besar. Gue ingat waktu itu Perancis menang 4-3. Jadi sebenarnya Argentina sejak 2014 sampai sekarang itu hanya kalah atau hanya disingkirkan dari Piala Dunia sama yang jadi juara kan. 2014 dia kalah di final sama Jerman, 2018 kalah sama Perancis di 16 besar 4-3, dan itu terus Perancis jadi juara dunia. Jadi nggak main-main sih ini big match-nya ya. Waktu itu gue ingat sih 2018 si Messi ini di-man-mark sama Kante sepanjang pertandingan. Dia juga rada kesulitan. Nah tapi kan tahun ini nggak ada Kante. And again, tactically juga Argentina better. Sementara Perancis yang 2022 ini tuh gue bilang pragmatis banget sih. Mereka nggak pakai taktik yang macam-macam ya. Taktiknya cenderung simple. Bahkan mereka juga di tahun 2022 ini pakai classic number 9 di Olivier Giroud kan. And so far memang berhasil sih. Mereka faktor ada pengalaman juara juga, mentalnya juga kuat. Jadi mereka tuh kayak tetap santai, nggak panik gitu kan waktu diserang. Dan waktu dapat peluang ya mereka manfaatin. Kayak waktu lawan Inggris, mereka kan diserang tapi kalem juga tuh. Lawan Maroko juga diserang tapi mereka juga kalem juga tuh. Jadi sebenarnya Prancis ini rada mirip sama Kroasia sih. Cuman nyerangnya lebih jago aja, punya Mbappe gitu dibanding Kroasia ya. Nah kalau pertempuran Kroasia lawan Maroko itu adalah pertempuran dua tim defensif, Argentina dan Perancis ini kebalikannya. Mereka adalah salah dua tim tersubur di Piala Dunia ini. Argentina ngegolin 12, itu peringkat ketiga ya. Yang lebih banyak ngegolin dari Argentina cuman Perancis sama Inggris, masing-masing dengan 13 gol. Nah tapi ini kan final nih, kayaknya mainnya bakal lebih hati-hati deh. Dua tim ini kayaknya nggak bakal mau kalah. Jadi pertandingannya kayaknya bakal penuh kehati-hatian. Prediksi gue bisa 1-1 terus masuk extra time dan jangan-jangan bisa penalti. Tapi kalau waktu normal, nggak tahu kenapa, tapi hati gue berteriak-teriak Argentina 2-1 Perancis deh. Kayaknya. Tapi gue udah sering bilang ya, kalau gue football romantik, gue pengen aja Messi menang Piala Dunia gitu. Tapi gue lebih pengen Lisandro Martinez juara dunia, pemain MU. Lo bayangin kalau Argentina juara, nanti duet center back-nya MU tuh duet juara dunia loh, si Martinez sama Varane, ya kan? Enggak lah. So itu tadi ya,
Argentina Prancis, gue bilang bakal seru. Kalau lihat dari prediksi bandar judi juga over undernya 2,5, jadi mereka memprediksi kemungkinan besar ada 3 gol. So prediksi gue 2-1 ini kayaknya juga oke. And apa lagi ya? Famos Argentina. Yaudah gitu aja. I will see you minggu depan ya. Ingat minggu jam 10 malam finalnya. And kalau kamu belum subscribe YouTube Popo on the Radio, please do so. Subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan episode yang jauh yang baru. Mulai minggu depan kita akan review Piala Dunia dan membahas kembalinya APL ya. Terus tiang jauh juga seminggu sekali lagi mulai minggu depan. Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.